Itu iki. Oke, sekalian diganti ya. Iya. Sudah digital. Bosan itu belum? Oh, itu masih. Yang atas. Oke, terima kasih. Kenapa kita minta untuk tensi? Kita kembali ke stroke. Stroke itu permasalahannya di tekanan darah, bukan di tekanan darahnya, tapi di pembuluh darahnya. Yang terkadang kerusakan pada pembuluh darah itu disebabkan karena hipertensi. Yang kita tidak inginkan ketika kita terapi pasien itu pasiennya kolaps. Ada pasien datang ke kita langsung terapi, nggak kita cek dulu tensinya. Ternyata tensi pasien sudah tinggi dulu, misal udah 160. Kita terapi sebentar, pasiennya pingsan. Besoknya dia stroke lagi. Itu yang bahaya. Karena kalau orang stroke dan dia stroke berulang, stroke yang kedua, ketiga, keempat dan selanjutnya pasti permasalahannya semakin berat. Otaknya dulu sebelum sembuh, sekarang sakit lagi. Itu mesti lebih parah. Saya pernah punya pasien stroke hemi sinistra, sudah bisa jalan, sudah bisa beraktivitas, sudah bisa tanda tangan dia, tapi dia tidak aktif kontrol dokter. Ternyata otaknya yang kiri rusak, akhirnya dia meninggal. Alhamdulillah. Untung saya sudah berhenti dulu 1 bulan terapinya, jadi tidak merasa bersalah. Oke, makanya kita lakukan tensi ya, kita lakukan tensi. Dan kalau dia masih aktif konsultasi dokter, dia wajib konsultasi dokter karena untuk mengetahui hasil CT scan-nya seperti apa. Ya, kontrol dokter. Kita hanya bisa baca hasilnya saja, tapi untuk kontrolnya tetap dokter. Oke, selanjutnya teman-teman, setelah kita lakukan pemeriksaan tensi, ya teman-teman bisa lakukan pemeriksaan yang lain seperti yang ada di status klinis. Jika mau pemeriksaan yang mendetail dari anamnesa sampai penentuan diagnosa seperti apa, atau kalau minimal ya tensi tadi bisa. Terus lakukan pemeriksaan sensoris. Bagi apa pemeriksaan sensoris? Panas dingin, halus, kasar. Karena masalah pada sistem saraf pusat atau pada stroke ini dua. Ada yang motoriknya saja dia hilang tapi masih bisa merasakan, ada yang dua-duanya udah nggak bisa merasakan dan nggak bisa gerak. Itu lebih parah lagi. Kalau yang masih bisa merasakan, kemungkinan sembuhnya lebih cepat. Ya, kemungkinan sembuhnya lebih cepat. Cek tensi, cek sensoris, kemudian kita bisa cek fungsionalnya. Kalian bisa pakai indeks Bartel. Kalau kalian mau mendetail, ya semua indeks Bartel pertanyaannya dicek semuanya, dia bisa atau enggak. Oh ternyata hasilnya 0 atau hasilnya sekian. Atau minimal kita bandingkan dengan posisi yang sehat. Yang sehat semisal kiri, yang sakit semisal kanan. Yang sehat coba angkat tangan mas. Oke. Sekarang yang sakit semisal, yang sakit kiri ya. Yang sakit kiri coba angkat tangan bisa? Oh nggak bisa, berarti fungsionalnya terganggu. Atau dia nggak gerak sama sekali. Oh jadi kita tahu. Setelah itu kita bisa tanyakan waktu onsetnya. Onset itu waktu kejadiannya. Sudah berapa lama dia? 3 bulan, 2 bulan, 5 bulan, setahun, 2 tahun, atau berapa lama? Atau dia masih fresh, baru 10 hari. Orang stroke biasanya rawat inap dulu di rumah sakit 10 hari. Setelah 10 hari baru boleh pulang. Nah, kita tanyakan, ini konsepnya berapa? Tujuan kita untuk mengetahui golden period, waktu keemasan. Golden periodnya orang stroke itu 3 bulan awal setelah serangan stroke. Sekarang kena stroke 3 bulan sampai bulan Maret, berarti masih waktu emas. Artinya waktu keemasan ini atau golden period ini adalah waktu terbaik untuk dilakukan terapi. Kerusakannya belum begitu menyebar dan begitu parah. Ya, penurunan pada fungsi otot sarafnya juga belum begitu parah. Itu adalah waktu keemasan untuk dilakukan terapi. Dalam kondisi 3 bulan pertama, sesegera mungkin lakukan terapi seintensnya.
dia mau setiap hari, ya udah setiap hari kita terapi, akan lebih bagus dibandingkan yang hanya seminggu sekali terapi. Pak, kalau pasien saya sudah lebih dari 3 bulan, apakah bisa sembuh? Kemungkinan bisa, tapi jangka waktunya lebih lama. Sembuhnya orang stroke gimana sih? Sembuhnya orang stroke ya sudah segitu, tidak bisa sembuh seperti sedia kala seperti ini. Pasti masih menyisakan gejala sisa. Nah, tergantung nanti terapi kita mau mengarahnya kemana. Kita tanyakan ke pasien, pasien pengennya bisa jalan aja dulu, ya udah. Kita lebih banyak terapi di kakinya. Makanya pasien mau pengen bisa goreng ikan, karena dia penjual lesehan atau pecel lele gitu kan. Yang penting bisa goreng dari kursi roda. Ya udah kita, atau mau semuanya, ya udah kita terapi semuanya. Ya. Setelah kita lakukan pemeriksaan semuanya, oke, kita yang pertama kita lakukan sebelum kita praktekkan 4 pola sinergis adalah sensorisnya dulu. Pasien bisa merasakan atau tidak. Nah, kita cek, kita berikan intervensi untuk sensorisnya. Pasien bisa merasakan pasti ada perbedaan dengan yang normal. Kalian sudah tutorial belum? Tutorial yang pertama kan bahas tentang stroke kan? Kita GBS. SSP belum? SSP, ini SSP. Belum. Tutorial dengan siapa ya? Kok saya udah tutorial? Benda. Nanti bahasnya tentang stroke. Tutorial sistem saraf pusat. Kalau pasien itu masih bisa merasakan, tetap kita berikan intervensi. Apalagi pasien sudah tidak bisa merasakan sama sekali. Kenapa demikian? Karena semakin bagus sensoris pasien, semakin bagus juga dan semakin banyak juga impuls yang akan diterima oleh tubuhnya dia. Ya. Jadi kalau impuls yang diterima oleh pasien yang semakin banyak, dia semakin banyak akan mengoptimalkan otaknya. Jadi otak akan dituntut terus untuk bekerja oleh si pasien ini. Maka kita lakukan intervensi untuk sensorisnya. Caranya gampang. Latihan sensoris itu tujuannya untuk menimbulkan atau untuk meningkatkan sensitivitas dari inderanya, rasanya. Ya. Pertama, yang paling gampang kita lakukan adalah dengan mengusap bagian tubuh yang sakit. Nah, usap pakai tangan bisa. Tangan kita usap, kaki kita usap, bawah kita usap. Bisa dari selangkah, lutut, pergelangan kaki sampai jari. Itu bisa opsi pertama. Atau mau kita kombinasikan dengan kasar halus, tangan kita lebih cenderung halus, kita kombinasikan dengan kasar. Ini, pakai handuk ini lebih kasar. Usap. Jadi pasien bisa membedakan, oh ini halus, ini kasar. Jadi dia lebih sensitif. Oke, itu bisa. Opsi yang selanjutnya bisa kita tambahkan dengan pemberian penekanan pada persendiannya. Tujuannya untuk memberitahu bahwa pasien itu punya sendi yang bisa bergerak. Karena pasien, oke coba gerak tangannya, dia ngangkat. Ini tidak bergerak, tapi dia nggak merasakan yang bergerak itu harusnya adalah shouldernya ke atas. Tapi dia nggak paham, persepsi dia nggak nyampe sampai situ. Maka kita untuk memunculkan persepsinya, kita kasih tahu, nih pasien itu punya bahu, pasien punya siku, pasien punya wrist. Jadi nanti yang bergerak harusnya ini semuanya bergerak. Nah, kita berikan penekanan sambil kita komunikasi dengan si pasien. Karena dengan kita menyentuh, kita berikan impuls atau sensor dari kulit, ya, impuls dari kulit, karena kulit paling banyak reseptornya. Dengan pasien melihat kita bergerak, dia impuls dari mata, kita berkomunikasi impuls dari telinga. Banyak impuls yang diterima dia. Ya, kan? Oke mas, ini bahu, usap lagi, ini siku, pergelangan tangan, jari tangan dibuang. Bahu, siku, pergelangan tangan dibuang. Ini selangkah, lutut, pergelangan kaki dibuang lagi. Simpel, lakukan beberapa saat. Sambil ngobrol dengan si pasien. Atau opsi yang ketiga, kalau pasien sudah spastis, sudah ada kekakuan. Kalau pasien itu sudah ada kekakuan, berarti dia sudah ada gerakan. Ya, berarti dia sudah ada gerakan. Maka untuk mengantisipasi kekakuan itu, karena kekakuan tidak bisa kita hilangkan,
yang bisa mengontrol adalah si pasien itu sendiri. Maka kita berikan relaksasi dulu biar tidak kaku dengan pemberian tendon guard. Tendon guard, tendon pada persendian-persendiannya. Karena letak tendon itu berada di persendian-persendian itu. Kita berikan tendon guard. Oke, sorry ya. Oke, kita pakai pinggir palmar kita. Oke, tendon lakukan beberapa saat. Jangan terlalu keras ya. Oke, ke atas. Begitu juga di tangan, di elbow. Oke, ke atas. Semua persendian kita lakukan itu. Shoulder juga. Seperti yang dilakukan pada pasien pediatri Down syndrome, cerebral palsy, diawali dengan seperti ini, ya, disebut dengan neurosensor atau sensor motor, ya, untuk membangkitkan sensorisnya. Setelah semuanya kita lakukan, baru kita masuk ke pola sinergis. Kita bagi menjadi 3 tahap tadi ya. Pemberian terapi latihan. Tahapan kalau pasien flasid berarti kita pemberiannya dengan passive exercise. Artinya kita yang memberikan, pasiennya disuruh, pasiennya nggak usah disuruh, pasti udah lemes karena dia flasid. Ya, oke, kita yang menggerakkan sambil kita komunikasi, jangan diem aja agar sensor atau impuls yang diberikan fisioterapis ke pasien semakin banyak. Ya, kita pegang, oke, kita bergerakkan, angkat tangan, ini bahunya bergerak, sikunya ditekuk. Oke, angkat tangan. Oke, kerasa ya Mas ya. Oke, harus benar-benar pasien paham dan merasakan gerakan angkat tangan itu seperti ini. Kalau belum ya diulangi terus, diulangi. Pasien lebih cenderung mudah lupa, sulit untuk memahami dan sulit untuk menerima. Maka kita terus berikan komunikasi, instruksi pada si pasien. Balik lagi. Oke. Kemudian kita coba angkat tangan lagi, sikunya ditekuk, bahunya dibuka. Oke, ini dibuka. Oke, good. Oke, lakukan beberapa kali. Begitu juga dengan kaki. Kaki kita pasif. Oke, ini ekstensor, ditekuk lagi, ini flexor. Oke, flexor lagi, ekstensor lagi. Oke, flexor. Oke, pasif. Lakukan sampai pasien benar-benar paham gerakannya seperti ini. Dan kita coba langsung berikan stimulus setelah itu. Stimulusnya berupa instruksi saja. Oke, coba Mas lakukan gerakannya sendiri. Walaupun nggak ada gerakan, dengan dia mencoba artinya dia sudah membuat otaknya bekerja. Mikir dia cara geraknya gimana sih. Jadi jangan biarkan pasien itu diam. Kita sudah terapi nih sejam gitu kan, tapi pasiennya cuma tatapan kosong, nggak ada ekspresi, nggak kooperatif juga, maka terapi kita nol besar, nggak ada efeknya juga, nggak ada efeknya. Maka kita perintahkan pasien untuk aktif. Kemudian kalau pasien itu spastis, artinya sudah bisa bergerak sedikit, latihan yang kita berikan dengan aktif asisted, ya, aktif asisted. Dia diminta untuk aktif, bergerak semampu dia. Coba angkat tangan yang kanan. Oke, udah. Dia cuma sampai bisanya seperti ini. Ini bahunya belum gerak nih. Baru kita asisted. Kita berikan bantuan. Oke, balik lagi coba sekarang. Terus. Balik lagi bisa. Oke, angkat lagi seperti apa? Oke, paling lagi. Tambah lagi. Begitu juga nanti di kaki. Di kaki itu dia paling gampang, nekuk lutut dia masih bisa. Yang paling susah dia untuk ngangkatnya ini. Nah, ngangkat ankle-nya ke atas gini dia berat. Nah, kita berikan asisten. Oke, turun lagi. Ketika pasien sudah paham pola sinergisnya, bisa kita tambahkan gerakan yang lain. Contohnya gerakan yang lain adalah di pola sinergis tidak diajarkan untuk ekstensi wrist. Sedangkan pasien lebih cenderung nekuk seperti ini. Karena di pola hanya diajarkan supinasi, ya, untuk ekstensinya ekstensi wrist seperti ini dia tidak diajarkan. Maka kita tambahkan gerakan ini biar dia bisa ekstensi. Oke, kita berikan stimulasi. Kalian mau tambahkan modalitas electrical stimulasi juga nggak masalah, boleh. Mau dikombinasikan dengan bobat juga nggak masalah metode ini, ya. Oke, ajarkan juga jarinya membuka, abduksi, ya.
biar nggak gini tangannya atau mencengkram ini. Buka. Latihan oposisi, jangan lupa persiapan untuk megang botol, buka tutup botol, pegang sendok, ngancingin baju, harus ada oposisi. Posisi ini jari jempol ketemu dengan telunjuk harus benar-benar dirasakan. Ya, harus benar. Kalau pasien belum bisa merasakan, sensoris lagi. Seperti di awal tadi, sensoris lagi biar sensorisnya muncul. Ya. Oke, begitu juga dengan kaki. Kaki paling sulit dilakukan adalah dorsofleksi. Pasien sulit sekali karena pasien stroke lebih cenderung pelantar, drop foot ya. Maka kita bikin dia latihan dorsofleksi. Oke, sampai sini selesai. Ini kalian lakukan bisa sampai berbulan-bulan atau sampai bahkan tahunan juga seperti ini. Dilihat sambil dilihat perkembangannya pasien seperti apa. Ya. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Setelah itu untuk yang terakhir bisa diberikan transfer ambulasi, ya, latihan miring kanan miring kiri. Ini khusus untuk latihan miring kanan miring kiri bisa dimulai dari yang pertama, flasid, biar mengurangi komplikasi tulang balik, biar nggak dikubitus, biar nggak luka, biar nggak busuk di tonjolan-tonjolan badan yang belakangnya itu. Maka kita miringkan kanan. Dilanjutkan kalau pasien sudah bisa sendiri, maka dia disuruh aja untuk miring sendiri. Jangan dibantu dulu. Kita memberikan bantuan. Kalau pasien sudah bisa aktif, utamakan pasien aktif. Bantuan yang kita berikan itu nanti di akhir. Kalau pasien memang udah benar-benar kecapean atau udah nggak bisa, baru kita bantu. Ya. Setelah miring, baru latihan berduduk, duduk ke berdiri, berdiri nanti ke jalan. Ya bisa ya, tanpa ambulasi ya. Fungsional juga seperti itu. Fungsional kita tanyakan nih, pasien mau pengennya apa? Pengennya saya bisa makan sendiri. Udah kita latih dia megang sendok. Ya, megang sendok ya, orang stroke suruh makan pakai tangan jelas nggak bisa dia. Ya, maka kita latih megang sendok. Mas saya pengennya bisa mandi sendiri, bisa nulis, bisa ya kita ajarkan cara megang bolpennya seperti apa. Yang jelas latihan ini hanya untuk stroke hemiplegia dan bisa dikombinasikan dengan latihan yang lain. Tidak selama pasien tidak ada kontraindikasi dan tidak ada red flag. Red flag itu sesuatu yang membuat kondisi pasien semakin parah. Contohnya kita mau melatih jalan, tapi lantainya licin. Nah, lantai licin adalah red flag karena dia beresiko jatuh. Pasien stroke sekali jatuh otaknya bisa tambah parah. Hentakannya itu ya, hentakan atau getarannya. Infeksi itu juga salah satu dari red flag. Usia dia udah 80 tahun, ya udah nggak usah diajak latihan jalan. Kalau dilihat kemampuannya emang udah nggak memungkinkan. Nah, gitu. Kontraindikasi lain selama kita berikan intervensi, kita harus perhatikan KU-nya, kondisi umumnya. Lihat wajahnya dia berkeringat atau enggak, pucat atau enggak, pusing atau enggak, kita tanyakan sesak napas atau enggak. Kalau ada tanda-tanda itu semuanya, segera stop dari latihan. Berhenti, pasien suruh istirahat aja. Kalau kita paksakan, otomatis tensinya dia akan naik. Takutnya stroke lagi dia. Ya. Banyak hal yang perlu kita perhatikan untuk melatih orang stroke. Ada pertanyaan sampai sini?